Nyalakan pompa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pompanya udah nyala. Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Mungkin udah beberapa minggu ini gue nggak upload video dikarenakan gue udah mulai masuk kuliah dan juga gue udah kerja juga sebenarnya jadi DevOps intern di salah satu perusahaan startup gitu, namanya Pintu. Per hari ini berarti gue udah sebulanan lebih. Ya jadi itu kenapa gue agak lama bikin videonya karena gue cuma punya spare time itu di akhir minggu. Nah, sebenarnya beberapa minggu terakhir yang gue lakukan adalah gue melakukan riset untuk ngebuat video ini. Jadi hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini tuh kita pengen coba untuk bermain dengan teknologi Natural Language Processing. Nah, nggak hanya itu, jadi kalau dulu kita udah coba belajar bikin SMS gateway dengan Node MCU itu kan berbau IoT itu kan. Nah sekarang kita pengen masih bermain di bidang yang sama yaitu IoT, tapi sekarang kita pengen nge-combine IoT itu dengan teknologi yang namanya Natural Language Processing atau NLP. Nah NLP itu sendiri apa? Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum familiar, sama aku juga baru belajar sebenarnya. Jadi NLP itu adalah salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan. Nah, cabang ilmu tersebut tuh mempelajari tentang hubungan antara bahasa kita, bahasa manusia dengan bahasa mesin. Nah, pada kesempatan kali ini kita pengen make NLP itu untuk mengekstraksi data dari kata-kata atau teks. Jadi misalnya kita nantinya ngasih komen berupa misalnya matikan lampu. Nah, dengan NLP system itu dia bakal ngeprediksi nih intensi dari kata-kata tersebut tuh apa. Nah, itu enak banget. Di sini kita nggak pengen coba bikin NLP-nya itu kayak pakai PyTorch atau pakai TensorFlow lah dan lain-lain gitu yang ribet. Kita pengen pakai sebuah aplikasi yang namanya With AI. With AI adalah salah satu produk dari Facebook yang digunain buat membuat model NLP kita sendiri. Nah, enaknya dengan with AI ini kita nggak usah capek-capek ngoding untuk kayak dengan codingan yang ribet untuk ngetrain datanya. Itu kan jujur aku juga nggak ngerti karena aku nggak punya background di bidang kecerdasan buatan. Jadi nantinya kita bisa ngetrain model dari NLP kita tuh dengan sangat mudah gitu. Dan juga enaknya si with AI ini udah tersedia lebih dari 100 bahasa kalau nggak salah. Dan ada bahasa Indonesia juga. Jadi kita bisa pakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan model kita. Jadi nantinya goalnya di akhir kita bakal bikin sebuah alat untuk menyiram menyiram tanaman. Nantinya perintahnya itu akan kita gunakan dengan perintah suara kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ada aplikasi. Nah di aplikasi itu kita tinggal ngomong aja misalnya matikan pompa atau nyalakan pompa, nanti pompanya otomatis nyala. Jadi kita ingin nge-combine teknologi-teknologi tersebut. Tenang aja, kodenya itu udah ada di dalam GitHub repositoriku. Nanti linknya ada di bawah. Dan juga di situ aku juga udah nge-provide tulisan. Jadi mungkin kalau video ini kurang komprehensif, kurang mendetail, teman-teman juga bisa baca tulisannya yang ada di dalam repositori tersebut. Dan ya, mungkin kita langsung aja mulai videonya. Nah, di sini gue pengen ngejelasin tentang gambaran arsitektur yang kita pakai di dalam proyek ini. Yang pertama, kita ada klien, itu kita sendiri. Jadi nanti dari sisi kliennya, kita bakal ngakses aplikasi dashboard atau front end-nya. Nah, nantinya kita kan pengen memberikan perintah dalam bentuk suara. Makanya di sini kita menggunakan speech to text API. Ini sebenarnya API yang udah ada di beberapa browser modern sekarang. Dan dari front end-nya kita bakal berkomunikasi dengan back end. Nah, untuk back end-nya itu sendiri kita menggunakan protokol HTTP dan juga ada WebSocket di sini. Gunanya untuk apa? Jadi WebSocket ini nantinya sebenarnya nggak langsung ke back end tapi langsung ke MQTT brokernya. Jadi
kita akan memanfaatkan itu untuk biar datanya itu dapat ditampilkan secara real time. Nah, setelah misalnya kita memberikan perintah nih ke ke front end, diteruskan ke back end. Back end ini bakal nerusin kata-kata kita, misalnya perintahnya berupa matikan pompa. Nah, kata-kata matikan pompa itu bakal dikirim ke with AI. Nah, di with AI ini bakal diekstrak dari kata-kata matikan pompa tersebut. Sebenarnya intensi dari kata-kata tersebut tuh apa sih? Terus sifatnya tuh apa sih? Sama entitasnya yang ada di kata-kata tersebut tuh apa? Nah, nanti resultnya itu dalam berbentuk JSON. Nah, setelah itu si with AI bakal ngirim resultnya dalam bentuk JSON ke backend. Nah, dari sini nih baru deh akan di-decide kira-kira kita mau ngapain sih dari perintah ini. Apakah perintahnya itu ada di list kita, which is adalah matikan pompa, nyalakan pompa, dan juga ngambil data dari pompa. Nah, kalau di luar dari tiga itu, nanti si backend akan nge-reject hasil result dari with AI-nya, which is kayak didimin aja. Tapi kalau misalnya let's say kita ambil contoh kasus misalnya nyalakan pompa. Nah, nanti dari backend dia bakal nge-publish sebuah topik dengan nama device-nya ke dalam MQTT broker. Nah, nanti device IoT-nya ini bakal ngedengerin nih apakah ada message baru apa enggak. Nah, kalau misalnya ada message baru dengan topik pompa, which is nama device ini, dia akan melakukan proses untuk menyalakan pompanya, seperti itu. Nah, untuk mengambil data juga sama sebenarnya, itu bakal diterusin ke device-nya lewat MQTT. Nantinya datanya bakal dikirimin balik ke dalam backend service kita. Nah, data-data tersebut akan disimpan ke dalam MongoDB, yang nantinya ketika misalnya server kita mati, itu datanya masih ada di dalam MongoDB ini. Jadi secara garis besar gambaran arsitekturnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah modul yang kita pakai di dalam proyek ini. So, teman-teman bisa lihat di sini aku pakai ESP8266 seperti biasa. Ini sebenarnya bekas proyek yang kemarin. Terus di sini ada DHT. Gue lupa ini DHT 11 apa 22. Ini buat sensor suhu sama humidity. Sama di sini ada relay buat ke pompanya nanti. Nah, kayak gitu. Nanti sebenarnya powernya ini kan gue masih pakai dari laptop. Mungkin nanti kita bakal pakai power bank aja untuk nyalain modul ini. So, jadi ini aja gambaran dari modulnya. Nanti skemanya akan gue jelasin lagi. Nah, sekarang kita bahas skema yang kita pakai di dalam device IoT-nya atau node MCU-nya. Di sini kita pakai dua modul, yaitu modul DHT22. Ini modul humidity sama temperatur, dan juga ada relay modul. Nah, relay modul ini yang digunakan buat menyalakan dan mematikan pompa, seperti itu. Nah, yang pertama di sini wiring dari pinnya. Jadi pin D1 itu nanti kita pakai untuk relay, dan pin D2 itu untuk DHT. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, itu apa? Jadi warna hijau itu menandakan arus positif ya. Arus positif, dan yang merah ini ground, dan yang biru ini adalah data. Jadi biasanya di dalam modul tuh ada data, ada pin untuk powernya, dan juga ada groundnya. Nah, di sini ini wiringnya udah jelas. Terus cara kerja dari relaynya ini mungkin teman-teman di sini belum familiar. Jadi di sini kan kita pakai power supply DC. Nah, jadi nanti arus positifnya itu bakal dikonekin ke dalam relay ini, ke pin yang ini. Nah, setelah itu nanti dari pompanya kita bikin kabel lagi, kita potong aja manual ke dalam relay ini. Nah, cara kerja relaynya, jadi ketika nanti dari pin data ini, which is adalah pin D1 ini, kita kasih sinyal high. Nah, nanti si relay ini akan menggabungkan arus positif yang ada di dalam adaptor ini dengan pompanya. Jadi nantinya kabelnya itu bakal nyambung, teman-teman, dipertemukan di dalam relay ini. Seperti itu cara kerjanya. Nah, kalau misalnya kita kasih sinyal low, nanti dia akan tidak terhubung. Jadi seperti itu logiknya.
Dan ya, itu adalah penjelasan tentang skema yang kita pakai di dalam proyek ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita pengen coba bikin aplikasi dengan with AI untuk NLP sistem kita. Jadi with AI itu apa sih? Jadi with AI itu salah satu produk dari Facebook yang digunain untuk ngebuat model NLP dengan sangat mudah dan gratis. Nah, itu gratis, dan with AI ini udah tersedia 100 bahasa lebih kalau nggak salah. Dan ya, jadi kira-kira cara kerjanya kayak gini. Kita masukin kata-kata. Nanti dari sini akan keluar nih intensinya sebenarnya dari kata-kata ini tuh apa. Terus data-datanya yang bisa kita ekstraksi itu apa aja. Nah, sekarang kita pengen ngelatih model untuk ngekstraksi data-data kayak gini dari nantinya string yang mungkin kita buat seperti itu. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman langsung aja continue with Facebook. Jadi teman-teman login pakai akun Facebook teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman di sini akan membuat sebuah aplikasi. Jadi di sini teman-teman akan masuk ke dalam dashboardnya. Nah, setelah itu teman-teman bakal masuk dashboardnya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman langsung aja klik di sini new app. Di sini misalnya YouTube demo. Oke, untuk bahasanya kita pengen pakai bahasa Indonesia aja. Jadi bahasa Indonesia udah ada. Terus visibility-nya open juga nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman pengen bisa pakai yang private, langsung aja di create. Terus nanti teman-teman bakal masuk ke halaman seperti ini. Di sini aku mau ngejelasin dulu. Yang pertama di sini ada utterance atau kayak apa ya, pengucapan atau kata-kata. Jadi kata-kata apa yang pengen kita train. Nah, di sini kan kita pengen nyalain pompa, matikan pompa, sama nge-get data-data dari statistik dari pompa tersebut kan. Berarti ada 3 tuh, nyalakan, matikan, dan ambil data. Nah, sekarang kita pengen coba untuk ngetrain biar ngambil datanya dulu deh. Nah, cara ngambil data kan berarti misalnya sentence-nya nanti ambil data pompa. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa kasih highlight di pompanya. Nah, di pompanya ini kita set, ini kan kita bisa ngeset entity untuk pompa itu apa. Nah, pompa itu kan adalah perangkat kan, berarti entitasnya adalah device. Jadi kita di sini nge-create entity. Oke, setelah itu, nah di sini kita bikin intent atau intensi dari kata-kata ini tuh sebenarnya apa sih. Nah, intensinya kan adalah mengambil ya, berarti get device. Kalau aku bikinnya kayak gini, get device. Jadi intensinya ketika ada kata-kata ini berarti dia ingin meng-get device dari device pompa. Seperti itu. Habis itu kita train and validate. Oke. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah setelah itu kita pengen ngetrain untuk nyalakan dan matikan pompa ya kan. Berarti kita dari nyalakan dulu deh. Nyalakan pompa. Kita hold lagi. Nah, di sini dia udah otomatis kan untuk ngedetect bahwasannya tanpa harus disuruh lagi. Oke, udah benar nih. Nah, tapi di sini intentnya kan masih salah. Ini get device. Kita tambahin lagi intent baru, yaitu set device. Oke, karena aksinya itu kan menyalakan, berarti ngeset kan. Oke, berarti intentnya adalah set device. Nah, di sini ada trait. Trait tuh kayak sifat. Nah, di sini ada standar yang udah ada, yaitu with on off. Jadi kita pakai aja yang bawaan. Jadi kalau misalnya kata-katanya itu nyalakan pompa, berarti intensinya adalah ngeset device-nya device pompa, value-nya dari trait atau sifatnya itu jadi on. Kita train and validate lagi. Nah, setelah itu kita lanjutin lagi untuk proses matikan kan pompa. Nah, di sini aplikasi with kita udah bisa untuk memprediksi, untuk meraba-raba. Jadi intentnya udah benar, set device. Terus di sini dari entity-nya udah benar, traits-nya juga udah benar atau sifatnya. Kita train and validate. Seperti itu. Oke. Jadi itu 3 aja. Nah, teman-teman di sini sebenarnya bisa nambahin kata-kata yang lain biar model dari aplikasi kita itu semakin kuat dan mengcover banyak
kemungkinan gitu. Tapi di sini aku cuma pakai 3 aja karena buat demo ya kan. Nah, setelah udah jadi semua, teman-teman tinggal ke setting. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada server access token. Nah, token inilah yang kita gunakan nantinya untuk mengakses ke aplikasi WIT kita. Seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung ngetes. Jadi di sini ada form HTTP API. Jadi teman-teman tinggal ngetes aja kata-katanya. Misalnya kita pengen ngetes yang nyalakan pompa. Oke. Nah, kita bisa copy komen ini. Sebenarnya ini bisa langsung teman-teman jalanin di terminal. Tapi di sini aku pakai yang online aja karena ada Beautify-nya. Nah, kita langsung aja kita send. Nah, ini sebenarnya digunain buat ngetes dari aplikasi WIT teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada responnya ini nanti berupa kayak gini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini kan tadi kita inputannya adalah nyalakan pompa. Di sini bisa kelihatan nih ada intense-nya itu apa? Intense-nya itu set device dengan confidence atau keyakinan dari prediksi ini adalah 99% ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada tab entities. Nah, entitasnya itu apa? Entitasnya itu device dengan nama device-nya atau body-nya itu pompa. Dan tingkat keyakinannya itu 98%. Nah, untuk sifat atau traits-nya di sini kita pakai with on off dengan value-nya on sebanyak tingkat keyakinan prediksinya itu 99%. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin kayak teks aja di sini. Misalnya kan ini nyalain pompa. Nah, kita pengen coba lagi misalnya ambil data pompa. Dan ya, teman-teman bisa lihat di sini respon dari string atau kata-kata ambil data pompa itu get device dengan entities-nya, device-nya itu adalah pompa dan threads-nya itu nggak ada. Seperti yang udah kita train sebelumnya. Jadi kayak gitu, teman-teman. So, mungkin itu penjelasan tentang with AI. Mungkin selanjutnya kita pengen coba gimana sih caranya kita mengkonfigurasi aplikasi REST API kita dengan with AI. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin dulu codingan yang ada di dalam proyek ini. Sebenarnya nggak secara keseluruhan ya, karena mungkin kemarin kalau teman-teman udah nonton video yang bagaimana cara membuat SMS gateway dengan Node MCU juga, itu aku udah ngejelasin beberapa hal yang fundamentalnya tentang PubSub kayak gitu-gitu. Tapi di sini aku nggak akan ngejelasin lagi. So ya, jadi di sini pertama mungkin kita bahas dari si Docker Compose dulu. Jadi di sini tadi kan aku make database MongoDB. Jadi di sini aku pakai Docker container untuk nge-provisioning MongoDB-nya sama Mosquito untuk MQTT brokernya. Nah, tapi di Mosquito aku nge-enable di sini aku pakai config lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi aku ngaktifin WebSocket di port 9001 dan juga TCP-nya tetap di 1883. Ini gunanya buat apa? Jadi nanti dari front end itu bisa langsung nge-call ke dalam MQTT-nya gitu. Jadi nggak perlu ada lewat REST API lagi kayak gitu sih. Dan ya di sini aku pakai TypeScript. Jujur ini codinganku masih berantakan banget karena aku baru pertama kali kayak bikin proyek pakai TypeScript yang bener-bener pakai semuanya gitu loh. Karena dulu cuma coba-coba doang dan aku coba buat pakai TypeScript di sini ya, walaupun masih rasa-rasa Node.js. So ya, di sini aku pakai Express untuk REST API-nya. Di sini ada beberapa endpoint, ada dashboard. Dashboard ini buat nge-provide static file aja sih sebenarnya, itu index.html. Jadi ini buat kayak front-end-nya gitu. Terus ada sensor data, ini buat ngambil 5 data terakhir dari data yang disimpan di MongoDB, which is data sensornya. Seperti itu. Nah, yang paling penting sebenarnya ada di controller ini. Nah, di controller ini dia sebenarnya dipanggil dari app ini di endpoint send. Jadi nanti ketika dari front end dapat kata-katanya, itu dia bakal langsung ngirim ke endpoint send. Terus dia akan ngakses atau
ngeproses itu di with AI. Setelah itu hasilnya, resultnya itu akan dimasukin ke dalam di-execute di controller. Nah, di controller ini ya seperti teman-teman lihat di sini ada dia akan ngedetect intentnya sebenarnya mau ngapain. Kalau intentnya set device, nanti baru diekstrak thread-nya, habis itu baru dipublish ke dalam topik yang udah ditentuin, which is adalah topik nama device ya gitu. Dan di sini ada get device, itu nanti dia akan nge-publish ke pompa stat dengan message itu 1. Seperti itu teman-teman. Nah, habis itu codingan Arduino-nya di sini sebenarnya mirip banget sama proyek yang SMS Gateway kemarin sebenarnya. Tapi di sini aku memodifikasi beberapa hal. But ya sebenarnya mirip aja sih. Di sini ada yang penting kan yang ini yang callback-nya. Jadi di sini dia akan ngecek apakah itu topiknya dari pompa. Kalau iya nanti dicek pilotnya 1 atau 0. Kalau 1 dia akan ngasih sinyal high ke pin D1, which is adalah pin relay-nya. Jadi nanti relay akan nge-connect-in kabelnya kayak gitu. Terus kalau kalau 0 artinya dia akan ngasih sinyal low ke pin D1. Seperti itu. Dan setelah itu nantinya dia bakal nge-publish ke topik pompa report kayak gitu. Jadi ada balasannya apakah eksekusinya berhasil atau enggak kayak gitu. Nah, untuk pompa stats juga sama sebenarnya. Yang bedain di sini dia manggil dht.getHumidity, which is ini adalah untuk ngambil data dari sensornya. Habis itu dia masukin ke dalam array ini, habis itu di serialize ke JSON terus dikirim ke topik pompa report. Udah sesimpel itu aja sih sebenarnya teman-teman. Dan yang ngebedain kayak paling ada ini doang sih. Kita buat nge-setup DHT-nya. Jadi seperti itu. Nah, terus ada front end. Nah, ini front end sebenarnya simple sih, cuma index.html doang karena jujur gue agak tidak berpengalaman menggunakan framework front end. Jadi di sini ya sebenarnya seperti ini aja. Ini ada, jadi sini gue make API yang namanya recognizer. Ini buat speak recognition. Ini sebenarnya udah ada di mostly browser kita, itu udah ada semua. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja. Dan ya, jadi basically di sini ada speak recognition. Nanti dia akan ngedetect dari suara kita, dia akan nge-translatein ke dalam teks kayak gitu. Nah, setelah itu di sini teman-teman juga bisa lihat ini ada table. Jadi nanti pada saat pertama kali website ini dibuka, nanti dia bakal langsung nge-fetch data dari sensor data. Terus dia akan ngirim itu, masukin itu ke dalam table. Terus di sini ada MQTT connect juga. Nah, untuk MQTT-nya sama aja sih sebenarnya. Di sini aku pakai yang tadi aku bilang, aku pakai MQTT langsung tapi via WebSocket. Seperti itu. Terus ya ini nih. Jadi nanti ketika di sini kan ada mana ya? MQTT on message arrive. Jadi ketika ada message masuk, dia akan dihandle di dalam fungsi ini. Jadi nanti datanya itu bakal dimasukin ke dalam table. Sesimpel itu sih teman-teman. Nah, ini untuk nge-send datanya. Jadi dari dari speak recognition nanti dia akan ngirim ke dalam endpoint send ini. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah dimana fungsi send ini dipanggil kalau misalnya dari speak recognition-nya ini resultnya itu udah final. Jadi seperti itu teman-teman codingan yang dipakai di dalam project ini. So nanti sebenarnya ini bakal aku upload di GitHub. Kayaknya ketika video ini di-upload itu source code-nya udah ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung clone aja dan jangan lupa ngasih star. So ya, jadi itu penjelasan tentang codingan yang kita pakai di dalam proyek ini. Nah, coba mau dulu nih. nyalain. Nyalakan pompa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pompanya udah nyala. Ya, ini modulnya. Nah, sekarang Akmal mau coba matikan dari sistem kita. Matikan pompa. Dan ya, teman-teman bisa lihat pompanya mati.
Sekarang Akmal bakal nyoba untuk ngedapetin data statistik dari modul pompa tadi. Ambil data pompa. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah humidity dan temperatur dari modul pompa ini. Dan ini semua dibuild dengan with AI untuk NLP sistemnya. Dan ya. Nah, seperti video-video yang sebelumnya, kita udah sampai di dalam penghujung video. Jadi kita akan nge-recap dulu apa yang udah kita pelajarin tadi. Sebenarnya kita belajar banyak hal ya. Dan beberapa hal itu ada yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman udah nonton video tentang kita bikin SMS gateway dengan node MCU, sebenarnya kan ini kayak pengembangannya aja gitu tentang di IoT-nya ya. Jadi tadi kita juga udah belajar tentang teknologi yang namanya Natural Language Processing dengan with AI. Kita dapat ngebikin model NLP kita dengan sangat mudah sekali kan. Kita ngetrainnya nggak harus ngoding, kita bisa kayak langsung aja di webnya gitu. Tapi aku mau ngoreksi sedikit. Jadi sebenarnya video itu udah aku bikin sebulan yang lalu dan sekarang aku baru sadar. By the way, aku juga baru ngambil kelas kecerdasan buatan tuh di semester ini dan aku baru sadar kalau misalnya video itu kayaknya ada yang salah. Dalam artian pas aku ngetrain datanya itu aku pakai data yang aku pakai untuk ngetes juga. Jadi harusnya nggak seperti itu karena dari segi confidence itu udah pasti 100% dan match. Nah, mungkin itu sih ya koreksi yang perlu aku announce. Dan ya sebenarnya video ini udah aku bikin dari 1 bulan yang lalu. Sebenarnya 1 bulan yang lalu itu tinggal di render doang. Tapi somehow laptopku yang ini rusak. Jadi ya data-datanya ada di sini semua, belum ku backup. Yang ku backup cuma raw datanya doang untungnya. Tapi ada beberapa footage yang hilang. Jadi mungkin video ini kurang komprehensif. Jadi mohon maaf banget atas lama banget nih udah nggak bikin video dan lain-lain ya kayak gitu. Jadi itu alasannya karena laptopku rusak dan aku nggak bisa bikin video. Dan sekarang aku udah ada laptop lagi, beruntung ya, jadi aku bisa bikin video. Jadi seperti itu. Dan tadi juga kita juga belajar untuk menggunakan WebSocket di MQTT. Jadi kalau kemarin kita cuma pakai TCP untuk berkomunikasi dengan MQTT broker, kita juga tadi belajar tentang gimana sih kita bisa pakai protokol WebSocket itu nge-enable itu di dalam Mosquito, dan akhirnya kita bisa pakai si MQTT itu secara real time dan cepat dari sisi klien kan. Terus juga tadi kita udah nyobain juga tentang make API speech recognition. Jadi kita bisa ngekstraksi dari suara kita jadi sebuah teks. Nah, beruntungnya itu kita nggak harus pakai kayak third party library atau apapun itu, karena API-nya udah ter-enable di beberapa modern browser yang sekarang. Khususnya kalau mungkin teman-teman di sini pakai Chrome, itu udah ada. Tapi mungkin kalau di mobile itu belum ada ya. Aku kemarin sempat nyoba juga, jadi belum support. Dan ya, mungkin itu aja sih recapnya dari video ini. Dan mungkin di sini teman-teman punya saran kira-kira kedepannya bahas apa lagi sih, kira-kira teknologi apa aja sih yang pengen dipelajari. Langsung aja teman-teman komen di dalam form komentar di bawah, kira-kira bahas apa lagi. Karena sekarang aku masih intern di salah satu startup dan aku jadi belajar banyak juga tentang teknologi DevOps dan cloud computing, dan mungkin aku bisa sharing ke teman-teman. Dan ya mungkin itu aja penutup dari video ini. So terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, subscribe ke channel ini. Thank you banget, udah 500-an lebih, which is a huge number for me. And kalau misalnya teman-teman pengen video ini dapat bermanfaat mungkin buat teman-teman yang lain, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ke channel ini dan video ini. Dan juga semoga aja apa yang udah kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin bisa teman-teman kembangin di bisnis teman-teman, atau mungkin bisa jadi ide untuk tugas akhir teman-teman gitu, yang mungkin lagi masa-masa kuliah gitu.
Dan mungkin itu aja penutup dari aku. Terima kasih teman-teman.